Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Kansa Nabila bersama kedua teman saya Hanifah Asri dan Zia Naufal. Baik, kami akan menjelaskan tugas akhir kami pada mata kuliah Manajemen Rantai Supply. Studi kasus yang kami ambil pada PT Bintang Department Store. PT Bintang Department Store Plaza beraktivitas bisnisnya sejak tahun 1998 sampai sekarang. Salah satu bukti kebutuhan akan sistem yang diinginkan oleh pimpinan PT Bintang Department Store Plaza adalah ingin memiliki suatu sistem yang dapat mengolah data terkait persediaan barang, retur barang, dan penerimaan barang, dan pemilihan supplier yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja untuk dapat diketahui alur proses bisnisnya. Digunakan supply chain management pada PT Bintang Department Store Plaza adalah untuk menangani kendala yang terkait masalah persediaan barang dan proses pendataan supplier sebagai mitra bisnis pada PT Bintang Department Store Plaza. Sistem lama yang berjalan pada saat ini belum menggunakan database, sehingga sering terjadi kehilangan data dalam melakukan pencatatan data persediaan barang, data retur barang, dan penerimaan barang. Kemudian, kendala yang dihadapi adalah seringnya terjadi kerangkapan data dan tindak manipulasi pada proses pembuatan laporan. Karena pada sistem yang berjalan saat ini, semua proses masih mengandalkan pencatatan buku agenda harian yang harus diisi secara manual. Hal ini juga lah yang mengakibatkan lambatnya proses pembuatan laporan barang PT Bintang Department Store Plaza yang bekerja sama dengan para mitra supplier yang ada. Salah satu bentuk penyelesaian dalam mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah dibuatnya suatu sistem persediaan barang yang melakukan pendekatan menggunakan supply chain management untuk dapat mengendalikan data barang yang ada pada perusahaan dan mampu meningkatkan kualitas informasi berdasarkan pengolahan data terkait persediaan barang yang menjadi pokok permasalahan yang ada pada perusahaan saat ini. Analisis perusahaan PT Bintang Department Store. Yang pertama, kinerja manajemen rantai supply. Untuk melakukan analisis kinerja rantai supply pada PT Bintang Department Store menggunakan pendekatan metode Supply Chain Operation Reference. Berdasarkan materi kinerja SCOR, ada dua aspek utama, yaitu efektivitas customer facing dan efisiensi internal facing. Efektivitas untuk mengukur atribut kinerja rantai pasok, reliability, responsive, dan flexibility terhadap pelanggan dan pemasok. Selanjutnya, untuk efisiensi, untuk mengukur biaya rantai pasok, dan efisiensi manajemen aset. Di samping itu, tujuan perusahaan adalah memberikan tingkat pelayanan terbaik pada pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Analisis ini dilakukan berpedoman pada buku Supply Chain Management oleh Sunil Chopra dan Peter Main pada bab 2 dan sub 2 analisa seberapa efisien dan efektivitas perusahaan. Berikut hasil perhitungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan driver and matrix PT Bintang Department Store Plaza, di mana di sini telah terdapat data PT Bintang Department Store Plaza. PT Bintang Department Store Plaza mencapai perputaran piutang sebesar 15,62, di mana itu didapat dari total pendapatan dibagi piutang bersih. PT Department Store Plaza mengumpulkan uangnya dari penjualan dengan relatif cepat. PT Bintang Department Store Plaza mengubah inventarisnya sekitar 7,31 kali, di mana itu didapat dari harga pokok penjualan dibagi inventaris dan memiliki PPET
6,80 di 2020, di mana itu didapat dari total pendapatan dibagi PPNE. Dengan demikian, PT Bintang Departemen Store Plaza memiliki inventaris pada 2020 sekitar 7,11. Dan setiap dolar yang diinventariskan dalam PPNE didukung sekitar 6,80 penjualan pada tahun 2020. Nah, kemudian pendorong utama kinerja rantai pasok yang pertama yaitu fasilitas. PT Bintang Departemen Store memiliki toko yang bisa didatangi oleh pelanggan, tempat yang strategis memudahkan pelanggan untuk mencapai toko sehingga meningkatkan penjualan. Yang kedua yaitu inventaris, di mana PT Bintang Departemen Store Plaza memiliki gudang di toko, sehingga jika stok habis dapat langsung diambil dan dikomunikasikan kepada divisi yang terkait. Yang ketiga yaitu transportasi, di mana PT Departemen Store Plaza memiliki banyak kendaraan untuk melakukan pemindahan barang sehingga tidak ada yang menghalangi restock barang. Kemudian yang keempat yaitu informasi. Informasi didapat dari pelanggan dan juga supplier, di mana ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja rantai pasok. Kemudian yang keenam adalah sourcing, di mana PT Bintang Departemen Store Plaza telah melakukan proses perekrutan pegawai dan menempatkannya sesuai dengan keahlian, sehingga aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang keenam yaitu penetapan harga. PT Bintang Departemen Store Plaza menetapkan harga standar dan sesuai dengan kualitas barang itu sendiri, sehingga tidak ada kekecewaan pada pelanggan. Barang yang ada di PT Bintang Departemen Store Plaza akan di-restock jika permintaannya tinggi dan akan diganti jika sudah tidak mengikuti tren. Tapi untuk menanggulangi kerugian toko akan mengadakan flash sale untuk barang-barang yang kurang diminati. Toko dan gudang yang terletak pada lokasi yang sama juga memudahkan dalam proses restock barang jika barang sudah tidak tersedia di toko. Nah, analisis ini dilakukan berpedoman pada buku Supply Chain Management 6th Edition oleh Sunit Chopra dan Peter Mead, bab 2 dan subbab 1 Financial Measures Performance, serta subbab 2 Drivers of Supply Chain Management. Kemudian, Designing Distribution Network pada PT Bintang Departemen Store Plaza. Jaringan distribusi pada PT Bintang Departemen Store Plaza adalah memastikan kesediaan produk yang ada di toko serta cukupnya variasi yang ditawarkan, serta memastikan pelanggan mendapat barang dengan kondisi baik dan melatih karyawan agar ramah dan cekatan, sehingga jika ada pelanggan yang kesulitan mencari barang yang diinginkan dapat dibantu oleh karyawan yang sedang berjaga. Nah, desain dalam pendistribusian jaringan rantai pasok pada PT Bintang Departemen Store Plaza yaitu pick up to store, di mana pelanggan bisa melihat-lihat barang yang diinginkan dan jika telah mendapat barang yang diinginkan bisa langsung membayar di kasir dan membawa pulang barang tersebut. Nah, analisis ini dilakukan berpedoman pada buku Supply Chain Management 6th Edition oleh Sunit Chopra, Peter Mead, bab 3 dan subbab 3 Design Option for Distribution Network. Poin keempat yaitu tentang koordinasi di dalam supply chain. Tujuan awal dari terbentuknya sebuah sistem supply chain adalah untuk mengintegrasikan pihak manufaktur, supplier, retailer, dan penjual sehingga jumlah barang atau informasi dapat dialokasikan tepat guna dengan biaya seminimum mungkin. Ketidaksinkronan pihak yang terkait pada sebuah sistem supply chain mengakibatkan distorsi informasi yang bermuara dari hilir yang diisi oleh retailer dan end user ataupun customer ke hulu yang diisi oleh pihak manufaktur dan produksi. Hal ini disebut sebagai bullwhip effect. Menurut Hanfield dan Nichols, di dalam jurnal mereka, informasi yang terdistribusi pada setiap level supply chain dari bawah atau hilir menuju ke atas atau hulu dapat menimbulkan beberapa masalah krusial. Di antaranya adalah persediaan yang berlebihan, hilangnya pendapatan, turunnya tingkat kepuasan konsumen, pengirimannya tidak efektif, kesalahan dalam pencatatan produksi, serta penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan bullwhip effect, yaitu yang pertama demand forecast updating, yang kedua order batching, yang ketiga price fluctuation, dan yang keempat rationing and shortage gaming.
Pada perusahaan PT Bintang Department Store Plaza terjadi ketidakstabilan demand forecasting dari beberapa model produk. Hal ini ditujukan dengan adanya event flash sale dari barang-barang yang kurang diminati oleh customer. Salah satu alasan diadakan event flash sale dikarenakan demand dari sebuah atau beberapa model produk mengalami penurunan, sehingga beberapa lini dalam supply chain, dalam hal ini adalah manufaktur maupun retailer, perlu menurunkan kapasitas inventory mereka yang telah diisi oleh barang tersebut dan menjualnya dengan harga miring ketika flash sale berlangsung. Kemudian permasalahan kedua adalah pada faktor order batching. Hal ini terjadi ketika PT Bintang Department Store Plaza telah mengurangi jumlah inventory dari sebuah produk dan pihak perusahaan tidak langsung melakukan pemesanan kepada supplier agar mengisi stok gudang. Hal ini dikarenakan PT Bintang Department Store Plaza melakukan pemesanan stok secara periodik sekali dalam sebulan. Ketika hal itu terjadi, pihak supplier akan menghadapi kondisi di mana tingginya permintaan perusahaan dalam sebulan, disusul kekosongan permintaan pada bulan berikutnya. Imbasnya terhadap biaya transportasi, di mana perusahaan tidak ingin rugi ketika melakukan pemesanan barang dengan muatan yang tidak penuh. Permasalahan ketiga adalah price fluctuation. Terjadi pada event flash sale, ketika pihak PT Bintang Department Store Plaza memanipulasi harga normal, sebuah produk menjadi lebih murah dengan tujuan untuk mengosongkan inventory. Dikarenakan tidak adanya measurement trend yang jelas, risiko barang yang dijual pada flash sale berubah menjadi barang dengan demand tinggi sangat mungkin terjadi. Apabila hal tersebut terjadi, maka tidak terjadi pembelian karena customer telah memiliki stok barang tersebut. Meskipun barang tersebut dijual dengan harga normal, hal ini menyebabkan customer semakin tidak berkeinginan membelinya karena telah memiliki barang yang sedang trending dengan harga yang lebih murah. Kemudian poin kelima yaitu transportation in supply chain. Dalam supply chain, transportasi berfungsi sebagai sarana layanan logistik, yaitu pergerakan produk dan penyimpanan produk. Pergerakan produk meliputi pergerakan barang baik berupa mentahan, komponen, bahan olahan, maupun bahan jadi. Nilai ekonomisnya adalah melakukan perpindahan barang dari lokasi awal menuju lokasi tujuan. Sedangkan aspek penyimpanan produk hanya bersifat sementara dari lokasi asal ke lokasi pengiriman. PT Bintang Department Store Plaza bersama pihak supplier segmen Sandeng sepakat untuk menggunakan mode transportasi darat, yaitu truk jenis less than truckload atau LTL, dikarenakan muatan yang tidak terlampau banyak, estimasi muatan yaitu kurang lebih 6 ton. Sedangkan untuk kebutuhan per segmen papan, pihak perusahaan dengan supplier menyetujui menggunakan jasa carrier truckload atau TL dengan kapasitas yang lebih besar. Terdapat sistem transportasi yang diberlakukan sebagai berikut.